Ketika kemarin saya memaparkan demo besar-besaran di Tanah Gaza yang menolak Hamas untuk tetap berkuasa di situ, menolak Hamas karena sudah kecewa berpuluh-puluh tahun mereka berkuasa di sana, yang didapatkan oleh warga Gaza apa? Hanya kehancuran, penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, kelaparan, bahkan kehilangan sanak famili. Kesedihan demi kesedihan terus berlanjut di Tanah Gaza. Dan penolakan-penolakan yang kita saksikan oleh warga-warga Gaza di situ sungguh-sungguh nyata, tidak bisa kita tutup-tutupi. Bahkan disiarkan oleh media Kompas. خلصنا أعطيناكم بما في الكفاية من فرص ولكن خذلتمونا كباقي شعوب العالم إحنا نريد حياة كريمة لنا ولأطفالنا Yang dimana terlihat jelas warga-warga di situ menolak keberadaan Hamas sudah, dengan kekecewaan yang berulang-ulang, kehilangan dan lain sebagainya. Dan ketika rakyat meminta kepada Hamas untuk keluar dari Gaza, stop perang dan kibarkan bendera perdamaian, lantas apa yang kita saksikan di situ, teman-teman? Tentara-tentara yang dengan gagahnya, dengan sombongnya, berdiri begini pegang senjata. Berbaris dia, teman-teman. Lalu apa yang dilakukan? Dibubarkan demonstran itu dengan kekerasan. Hamas mengerahkan pasukan bertopeng untuk membubarkan massa secara paksa. Beberapa dari mereka bersenjata lengkap, sementara yang lain membawa tongkat yang digunakan untuk menyerang para pengunjuk rasa. Video yang beredar luas di media sosial menunjukkan bagaimana Hamas menindak demonstran dengan kekerasan. Dengan cara kekerasan. Lihat, Harry Pratt ya, gua nyebut Harry Pratt, gua nggak ada hormat-hormatnya lagi sama dia ya, nggak ada respect-respectnya lagi. Dia aja nggak pernah menghormatin mujahidin, tidak pernah menghormati para asatidzah, para dai, para duat. Ngapain gua harus menghormatin dia? Nih lihat, Harry Pratt dia mengabarkan sesuatu tentang HMS ya, gua sebut HMS di sini ya, yang mana HMS katanya didemo sama rakyat Gaza. Ya, tapi dia itu cuman nyuplik di situnya aja. Kenapa dia nggak pernah membuka fakta bahwa ada juga ya rakyat Gaza yang mendukung HMS? شعورك وانت بتهتف لكتائب القسام فرحة والفخر كله كل الفخر هذه صفقة السعد هدوا الدورة هدوا البيوت وقتلوا الأولاد ولا حاجة هم علموا إسرائيل وعلموا أمريكا هدول بيحاربوا العالم كله قاعدين العالم كله بيحاربوه وانتصرنا بإذن رب العالمين وحنبنيها أجمل من الأول بإذن رب العالمين بإذن ربنا عزتي تحية للقتال عزتي تحية للقتال الناس بتقول لك كتائب القسام دمرت غزة كتائب القسام فخر لغزة احنا معهم كتائب القسام قلبا وقالبا لو كتائب القسام دمرت غزة كانوا هذول اهل غزة ما لقيتهم الشام كان شردوا احنا قاعدين هلا حماية كتائب القسام زي ما هم حاميننا وحامين عرضنا احنا حامينهم باذن رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر. Lagi pula di balik adanya demo terhadap HMS di Gaza itu juga biasanya ada unsur di situ disusupi sesuatu atau ada kepentingan musuh yang emang ingin memecah belah. Coba kita dengarkan dari keterangan Muhammad Hussein Gaza. Ratusan warga Gaza turun ke jalan-jalan di beberapa wilayah terpisah di selatan, tengah, dan utara. Mereka meneriakan yel-yel agar gerakan HI ini keluar dari Gaza. Sebelum kita bahas lebih lanjut, satu hal dulu yang harus kita sepakati, bahwa semakin besar perpecahan yang terjadi dalam tubuh warga Palestina, semakin akan menguntungkan pihak Israel. Maka dari itu mereka paham cara agar kekuatan para pejuang ini melemah adalah dengan cara terus dipecah-pecah. Dan divide et impera atau metode pemecahan grassroots atau ya kalangan politisi di satu negara yang sedang dijajah itu adalah metodologi yang lama dan usang, namun masih relate untuk digunakan di setiap masa. Indonesia juga pernah merasakan divide et impera, di mana sebagian kelompok di Indonesia dirangkul, sebagian diinjak. Kita menyebutnya politik belah bambu. Kalian tahu bagaimana kalau kita membelah bambu? Belah bambu bukan seperti ini, berat. Belah bambu caranya apa? Dipotong dulu tengahnya, ces gitu ya, bambu panjang nih, potong tengahnya, cerp ya, dibelah dikit, lalu taruh bawah, satu diinjak, satu diangkat. Gitu loh, itu cara efektif membelah bambu. Jadi setelah terbagi menjadi dua,
Ya, satu diinjak oleh kaki, satu diangkat oleh tangan. Jadi bukan sekedar memecah belah doang, tapi satu diperlakukan secara semena-mena, satu lagi diangkat setinggi-tingginya. Untuk apa? Untuk menghasilkan satu kecemburuan sosial, satu konflik sosial yang ada di tengah masyarakat. Itu namanya divide et impera, politik belah bambu. Dan itu yang pasti juga terjadi di Gaza. Kita semua nggak bisa membantah hal ini. Perpecahan yang ada di tubuh Gaza ini pasti ada andil besar dari yang namanya penjajah itu. Nah, yang kita tidak ketahui adalah adanya campur tangan dari Israel nih di balik adanya demo kepada HMS di Gaza waktu itu. Dan ternyata gue menemukan ini. Dan ini ada di Kompas TV loh, ya, di media mainstream. Sama seperti ketika Harry Pratt itu mengabarkan HMS di demo sama rakyat Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu 26 Maret menyerukan warga Gaza supaya memprotes kekuasaan Hamas di wilayah mereka. Katz memperingatkan penduduk Gaza soal aktivitas militer yang akan dilakukan Hamas di daerah tersebut. Katz juga mendesak Gaza untuk memprotes aturan-aturan dari kelompok Hamas. Ia mencontohkan dari penduduk Beit Lahia, Gaza Utara, yang menuntut pengusiran Hamas dari Gaza yang merupakan satu-satunya jalan mengakhiri perang. תלמדו מתושבי בית לאהיא, כפי שהם עשו, תדרשו גם אתם את סילוק החמאס מעזה ואת השחרור המיידי של כל החטופים הישראלים. זאת הדרך היחידה להפסיק את המלחמה. Oke, lu mungkin nggak mau ngedengerin dari Muhammad Hussein Gaza atau dari manapun, mungkin kita coba dengerin dari teman gua nih. Ini beneran teman gua nih yang diaku-aku temennya si Harry Pratt katanya. Apa sih yang terjadi kok bisa sampai adanya aksi demo ini? Apakah benar aksi demo itu kemudian menjadi anti gerakan pejuang? Oke. Kalau saya amati, ini balik lagi ya, saya hanya mengamati dari Indonesia, meskipun untuk beberapa waktu kemarin saya ada di tepi barat, tapi tepi barat beda dengan Gaza. Nah, saya mengamati begini, ada kesalahan berpikir orang Indonesia yang seakan-akan semua warga Gaza adalah pemilih gerakan H. Semua warga Gaza berarti adalah anggota gerakan H. Sama seperti orang berpikir semua orang Jawa Timur adalah NU, semua orang Jawa Barat adalah Persis, kemudian semua orang, apalagi misalnya, semua orang Jember kuliah di STDI-nya Ustadz Muhammad Arifin Badri, misalnya. Atau ada orang berpikir bahwa semua orang Bali pasti Hindu, semua orang Sulawesi Utara itu pasti Kristen. Nah, itu adalah pola pikir yang selama ini menghinggapi pikiran kita, sehingga kita ketika mengamati suatu isu jadinya keliru. It is okay, gerakan H memang pada pemilu tahun 2004 apa 2005 ya, 2004, pokoknya sekitar 20 tahun yang lalu memang memenangkan pemilu. Tapi yang disebut memenangkan pemilu itu bukan berarti semua warga Gaza memilih dia, bukan berarti gitu teman-teman. Itu saya kalau mau reminder memori sebelumnya gitu ya, kurang lebih sekitar 65 atau 70% warga Gaza itu memilih gerakan H sebagai wakil mereka di parlemen, bahkan yang kemudian terpilih menjadi ketua DPR Palestina di tepi barat itu adalah orang gerakan H yang disinyalir gerakan H, yaitu Abdul Aziz Ad-Duwaik. Nah, meskipun beliau tidak mengakui kalau beliau itu adalah anggota gerakan H. Tapi berarti kan di sini masih ada sekitar 30% lah ya, kurang lebih 30% orang yang tidak memilih gerakan H. Ya, di antara mereka itu adalah mereka pemilih gerakan Fatah, mereka memilih PFLP atau gerakan yang ideologinya Marxis sosialis. Di antara mereka juga mungkin ada yang anarko, di antara mereka juga ada yang mungkin berbaiat ke ISIS dan seterusnya. Ada.